Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu. Salam hormat saya buat keluarga besar Doria dimanapun berada ya. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Semoga suara saya kedengaran bagus ya. Saya udah teriak-teriak. Sorry, suara saya kurang besar. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dari pikiran kami, jiwa kami, dan roh kami, biar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan dari kepandaian bicara hamba, tetapi kuasa daripada Roh Kudus yang melingkupi hati ini, sehingga akal budi ini, sehingga keluar dari perkataan ini seperti apa yang Tuhan mau. Ambil alih dari penyampaian firman Tuhan ini, Bapak, karena di luar Engkau, hamba tidak bisa berbuat apapun. Hamba hanya minta tolong daripadamu dan biarlah firman ini bisa kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu kita bisa buka langsung di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, Bapak Ibu. Kisah daripada Daud dengan Goliat. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Ya, Bapak Ibu kita sudah ngerti kisah daripada Daud mengalahkan Goliat. Nah, tongkat yang ada di tangannya ini berbicara tentang tongkat penggembalaan. Ya, kita bisa bicarakan juga urapan. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, kamu akan ngusir setan, kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit, ya orang sakit itu sembuh. Tongkat ini berbicara tentang otoritas atau kuasa yang sebenarnya Tuhan sudah kasih. Ya, makanya Bapak Ibu urutannya tongkat. Nah, berikutnya adalah dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Ya, dasar sungai. Nah, pengertian daripada dasar sungai ini Bapak Ibu, kita itu harus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu tahu kalau ada batu ditaruh di dalam dasar sungai, lama-lama lumutan. Lama-lama jadi licin. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Dipilihnya dari dasar sungai. Jadi berbicara dipilihnya. Ya, memilih 5 dari dasar sungai, 5 batu yang licin. Ya, berbicara tentang apa? Kamu itu harus dibuat licin. Kamu itu harus dibuat lemah lembut, tidak keras. Ini berbicara tentang proses Tuhan. Bagaimana ada di dalam proses Tuhan, harus ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, aku ini pokok anggur yang benar. Kalau kamu tidak nempel dariku, kamu nggak bisa berbuah. Ya, supaya kita mau dilicinkan sama Tuhan, harus terima proses Tuhan. Ya, batu yang keras menjadi licin itu butuh proses waktu. Ya, makanya teman-teman Kristen yang baru bertobat, jangan boro-boro dipilih menjadi pelayan Tuhan. Harus diam dulu di hadirat Tuhan. Ya, harus rendem dulu di hadirat Tuhan. Sampai benar-benar sifat-sifat kasarmu itu jadi licin. Naik mobil di Surabaya, tiba-tiba motor nyalip. Terus yang dipanggil apa? Dogi. Waduh. Ya, janteng, cit gitu ya. Kalau jalan cocok, waduh ribut rame. Ya, ada Bapak Ibu di Jakarta, ya tidak di Surabaya dan di Jakarta, ada hamba Tuhan ngamuk-ngamuk. Ya, sama orang yang parkir di sebelah daripada mobilnya karena mepet, sangat mepet. Ya, sangat dia ngatre kena spionnya, ngamuk-ngamuk. Hamba Tuhan ini ngamuk-ngamuk. Terus mobil yang parkir di sebelahnya, Pak Pendeta, Pak Gembala, gitu ya. Kaget pendetanya. Duh, kok kamu bisa ngerti aku gembala? Saya ini jemaatmu, Pak. Saya ini jemaatmu. Lah, jemaatnya dimaki-maki. Hari Minggu khotbah di gereja. Ini parkirnya mepet, kena pada saat pendeta ini ngatre, ya ngatre, kena spionnya. Jemaatnya dimaki-maki, Bapak Ibu. Ya, ini amsyong ini.
Ya, masalahnya cuma tidak sengaja keserempet itu jendela. Dimaki-maki, ngamuk-ngamuk, ditunjuk-tunjuk jalan tangannya. Nah, Bapak Ibu, kita ini semua bisa jadi hamba Tuhan. Kita ini bisa dalam masuk organisasi dipercayakan. Tetapi karakter ilahimu muncul nggak di sana? Di Israel ini ada dua golongan, Bapak Ibu. Ada golongan nabi yang didapatkan daripada suku Lewi dijadikan golongan nabi, tetapi ada pribadi yang diangkat Tuhan, dipilih Tuhan, langsung jadi nabi. Kamu bisa sekolah STT, bisa jadi pendeta di gereja. Itu kamu masuk golongan namanya. Jadilah hamba Tuhan yang dipilih. Yang dipilihnya apa? 5 batu yang licin. Pikul lakuk yang kupasang. Dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Sekalipun kita cuma ibu rumah tangga yang nggak punya sekolah tinggi, Tuhan bisa pilih kalian loh. Kalau kamu mau tinggal di hadirat Tuhan, mau tinggal di hadirat Tuhan supaya sifat kasarmu tuh jadi lembut, jadi licin. Ya, masalahnya kita ndak betah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Langsung kepingin naik ke permukaan. Langsung mau kepingin tampil. Langsung kepingin mau jadi pengkhotbah. Kalau enak gitu. Tapi tinggal di dalam hadirat Tuhannya ndak mau. Yang dipilih sama Tuhan adalah 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Ya, kantung ini berbicara apa? 5 gadis yang bijaksana sama 5 gadis yang bodoh. Ya, kita penuh dengan urapan Tuhan. Kita punya cadangan di sana. Kita punya minyak di sana. Ini loh yang dimaksudkan Tuhan. Ya, perhatikan Bapak Ibu selanjutnya. Dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Umban ini alat untuk melepaskan batu. Umban ini apa? Skillmu, kemampuan manajemenmu, kemampuan dagangmu, ya, berfungsi sebagai struktural, potensi talenta yang Tuhan kasih. Bapak Ibu perhatikan ya, urutannya pertama kamu diurapi dikasih kuasa. Kamu diberi kuasa, tongkat itu. Urutan yang kedua, kamu harus diam di dalam hadirat Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Marta, Marta, kamu sibuk ke sana kemari. Tetapi Maria duduk dekat di kaki Tuhan. Itu maksudnya. Ya, mau sabar menunggu waktu Tuhan. Mau diproses Tuhan. Yang dulu ngamuk-ngamuk, sekarang sabar. Kalau dulu suka tuding-tuding istri, sekarang lemah lembut. Yang dulu suka tempeleng istri, sekarang tangannya untuk membelai. Yang dulu pelit sama istri, sekarang murah hati. Yang dulu ya. Sekarang Bapak Ibu zaman sekarang ya, istri-istri bisa lebih galak loh daripada suami. Suaminya dipelototi. Ya, suaminya duduk di tangga paling pojok, dikem tuh gini, ketakutan siut. Ya, kamu harus diproses untuk apa? Tunduk. Itu proses pelicinanmu. Setelah itu kita punya urapan, ya persediaan minyak. Setelah itu Tuhan kasih yang namanya potensi, skillmu, karunia mengajarmu, karunia ini, itu, dan sebagainya Tuhan kasih. Apakah itu sudah selesai? Belum. Bapak Ibu perhatikan ayat yang 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Ya, Bapak Ibu saya kasih tahu ya, orang dunia itu persis kayak orang Goliat ini. Ya, persis. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Orang-orang dunia itu selalu bawa massa, bawa orang lain, bawa koneksinya, bawa perisainya, suruh orang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini orang-orang dunia. Makanya Bapak Ibu, kita tuh jangan pernah mengandalkan koneksi. Wah, teman saya anggota DPR, teman saya anggota MPR, teman saya polisi. Jangan. Kamu andalkan Tuhanmu.
Itu ciri-ciri anak Tuhan. Tidak selalu kita mengandalkan koneksi. Ya, tidak selalu orang lain harus bawa perisainya kita. Tidak perlu. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud dan serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Ya, Bapak Ibu perhatikan di media sosial sekarang, kita pengikut Kristus banyak dihina, bukan? Ya, orang Kristen itu nyembah mayat. Tuhannya jadi mayat. Ya, tiang listrik, tiang apa dan sebagainya kita dihina. Ya, jadi Bapak Ibu sudah dari zaman dulu pengikut-pengikut Elohim itu mengalami penghinaan. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ya, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini yang terjadi saat ini. Bapak Ibu tahu kasus yang di Cidahu? Kasus yang ada di Padang? Saat mereka merusak apa? Bawa nama Allahnya. Ya, ini spiritnya sama Bapak Ibu. Kasus di Cidahu, kasus di Padang, ya kasus yang di Riau, ya anak orang Kristen meninggal dunia, pelakunya tidak diproses secara hukum. Ya, seperti ini. Ya, membawa nama Allahnya. Coba Bapak Ibu lihat kasus-kasus perusakan di Indonesia ini, khususnya tempat ibadah kita. Allahnya dibawa nggak? Dibawa. Itulah lawan kita yang namanya Goliat-Goliat. Pula orang Filistin itu berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Ukuran orang dunia seperti ini. Ya, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Bapak Ibu perhatikan nanti ayat yang di bawahnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin ini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, Bapak Ibu, Daud sudah punya tongkat gembala. Sudah memilih 5 batu yang licin. Sudah ditaruh di dalam kantong. Sudah punya alat pengumban. Tetapi kemenangan terbesar bukan cuma berdasarkan 4 proses ini, tetapi doa Daud. Hidup yang bergantung sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Daud sudah mengalami banyak proses. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami banyak proses. Dipandang sebelah mata, nggak direken sama gembalaku, kadang-kadang ditikam sama sahabatku, ya dicuekin, disalahpahami. Sudah semua proses itu jalani. Tetapi Bapak Ibu, jangan pernah lalaikan fungsi doa. Apa yang dikatakan sama Daud? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Mereka di luar sana mendatangi rumah Tuhan dengan tongkat, dengan masa, dengan Allah mereka. Tetapi kita maju berperang bersama Tuhan semesta alam Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, Bapak Ibu, kita sudah diberkati Tuhan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kamu sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Kamu sudah diberi kuasa untuk menumpangkan tangan orang sakit itu sembuh. Tidak cukup. Kamu sudah mengalami proses Tuhan luar biasa. Kamu sudah tinggal di dalam hadirat Tuhan luar biasa. Bahkan kamu menjadi pelaku firman dengan punya minyak urapan di cadangan kantongmu. Kamu punya karunia berbahasa roh. Kamu punya karunia mengajar. Kamu punya karunia gembala. Tetapi tidak cukup. Ya, doamu melengkapi kepalan tangan Tuhan ini. Bapak Ibu sadarkah 5 jari ini berbicara tentang proses kehidupanmu? Ya, kita sudah diurapi. Sudah diproses. Punya kantong cadangan. Ya, pengurapan minyak gadis bijaksana. Punya daripada umban.
skill, keterampilan, tetapi perlu jempolnya Tuhan, doanya Tuhan. Ini baru jos, baru bisa mengepal. 5 jari ini merujuk kepada apa yang ada di ayat ini. Ya, Bapak Ibu nikmati prosesmu. Ya, jangan pernah pandang kita hanya ibu rumah tangga biasa. Saya cuma buka warung kelontong kok. Ya, Tuhan tuh bisa pakai kamu loh. Tapi mau enggak kita nikmati proses ini? Mau enggak kita di dasar hadirat Tuhan dulu? Setelah itu kita sambil berdoa. Hebatmu dalam pelayanan, hebatmu dalam berbisnis, itu tidak lepas dari kuasa doa yang kau ucapkan. Kemenangan terbesar yang kita bisa baca, contoh kehidupan Daud. Ya, kita datangi dengan nama Tuhan semesta alam. Makanya hidup yang bergantung sama Tuhan itu, aduh Bapak Ibu. Ya, itu pengharapan betul. Bapak Ibu, saya kesaksian ya. Ada seorang ibu datang ke kami, dia bicara begini, Kuku, nangis-nangis. Anak saya pecinta sesama jenis. Mau buat apa? Mau pakai akal apa? Mau pakai ide apa? Sudah bolak-balik dikasih tahu kok. Tetap pecinta sesama jenisku. Ya, dia melakukan suntik apa supaya payudaranya nggak tumbuh kok. Saya harus gimana kok? Saya cuma berdoa Bapak Ibu pada saat itu. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Ya, bawa anakmu ke sebuah yayasan di Jakarta yang menerima penampungan itu. Namanya Dulos. Nah, setelah saya sampaikan ini, ibunya ngeling. Saya punya koneksi di sana. Dibawa anaknya itu dengan susah payah. Dipisahkan dengan wanita pacarnya, sesama wanita, dipisahkan itu. Dimasukkan ke sana. Bapak Ibu, dalam waktu 6 bulan, perubahan itu terjadi. Ya, anak yang ditaruh di Dulos selama 6 bulan mulai belajar berdoa, mulai ngerti kodratnya sebagai perempuan. Ya, apakah sudah selesai? Belum. Masih ada proses yang dilanjutkan. Mamanya tak suruh terus berdoa supaya proses ini berjalan. Siapa yang bisa merubah? Ya, kekuatan orang tua bagaimana? Nak, enggak boleh LGBT, nak. Enggak boleh suka sesama jenis. Ini anak tetap ngotot. Ya. Mau pakai akal kita gimana coba? Mau pakai otak kita bagaimana coba? Pakainya dengan apa? Aku mendatangi masalahku bersama dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Dia yang berikan kemenangan. Puji Tuhan sekarang berubah. Sudah mau melayani main gitar. Sudah mau melayani hidup duduk dekat di kaki Tuhan. Setia dalam proses itu. Siapa yang bisa rubah? Kita pendeta tuh nggak bisa ngapa-ngapain, betul. Ya, kita pendeta tuh cuma bisa mengarahkan. Kita hamba Tuhan cuma bisa mengarahkan. Jemaat ini merespon, mendengarkan, berubah. Kami cuma diberikan nikmat Tuhan, tapi kami nggak bisa ngubah anak itu. Mau dikhotbahi berapa kali pun belum tentu bisa berubah. Hadapilah dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bari Israel itu. Ya, Bapak Ibu bergantung betul-betul sama Tuhan, betul. Tahun depan, Daud Tony sudah ngomong apa? Tahun resesi. Keuangan serba sulit. Ya, bergantung sama Tuhan. Mulai bergantung sama Tuhan dalam doa-doamu. Jangan lepaskan doamu itu. Ya, setialah dengan apa yang Tuhan sudah kasih 4 poin ini. Bapak Ibu perhatikan ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, Bapak Ibu perhatikan ya, dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ukuran orang dunia, ukuran Goliat, ya, hai Daud, dagingmu akan kukasih burung di udara. Ukuran ini akan pulang kepada mereka. Bapak Ibu saya sampaikan ya, kita sebagai anak Tuhan jangan takut tetap berdoa. Sekalipun banyak kasus cidahu, sekalipun banyak kasus yang di Padang,
Sekalipun banyak kasus intoleran di Sawangan, Depok, gereja tidak. Bapak Ibu saya perhatikan. Ya enggak Ukuran lah, yang mereka kamu dapat kayak gitu. Kamu enggak layak. Lah kamu memang enggak mampu. Gak iso ya gak layak. Lah negara ya, sorry, kepencet ya. Ukuran yang diukur gak iso apa-apa. Lah sing pinter-pinter kan hasil penelitian iso digunakno. ya, ukuran yang diukur Nggak bunyi, Pak. Suaranya nggak kedengeran. ya, saya dibisukan tadi. Mungkin salah pencet hostnya. Sorry. Ya, sudah ya. Ukuran yang diukurkan Goliat kepada Daud, ukuran ini akan dikembalikan. Ya, Bapak Ibu akan lihat, Bapak Ibu. Ya, akan lihat nanti kemudian hari di depan. Tempat pembangunan masjid pun akan dilarang dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Ini akan terjadi dan sudah akan terjadi. Ya, makanya salah satu ini kita bukan mensyukuri ya. Syukur lu, masjid nggak boleh dibangun. Enggak, bukan mensyukuri ini. Ini sebagai hiburan yang Tuhan kasih bagi kita pengikut Kristus, bahwa Yesus yang kita pegang, Yesus yang kita imani, dia Allah yang kuat, dan akan mengembalikan ukuran yang mereka ukurkan kepada kita, akan diukurkan kepada mereka. Kasus yang di Pemalang, ribut sendiri, bentrok sendiri. Ya, Bapak Ibu, apapun yang orang dunia, apapun mereka pembenci Kristus, diukurkan kepada kita, Yesus sudah berjanji. Ukuran ini akan dipulangkan kepada mereka, bukan cuma Goliat saja, bangsa Filistin juga. Bukan cuma oknumnya saja, tetapi di sini biar tahu bahwa Yesus yang kamu sembah itu benar-benar hidup. Biar kamu sebagai umatnya Tuhan, ya tahu bahwa Yesus yang kamu pegang tidak pernah tinggalkan kamu, tidak pernah melupakan kamu, dan Yesus itu pasti membela kamu. Ini tujuannya. Biar seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Biar teman-teman kita dari RT sebelah tahu bahwa Yesus yang kita sembah itu dahsyat. Ya, berapa banyak orang Kristen juga mereka tahu tidak bisa disantet. Mereka tahu bahwa Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Ini tujuannya Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan pada pengikut Kristus kita tidak usah membalas. Karena semua ukuran yang mereka ukurkan kepada kita akan diukurkan kembali sama mereka. Termasuk tempat ibadah mereka. Apa yang Tuhan buat? Tempat ibadah sudah ada, ibadahnya di mana? Di jalan. Di jalan umum, bahkan di jalan tol. Itu yang ukuran yang mereka buat sama kita, diukurkan ke kita. Hebat nggak Tuhan kita? Ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, supaya jemaah Israel tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Tuhan selamatkan kita bukan karena kita punya koneksi hebat. Tuhan punya semangatnya kita bukan kita punya otot yang besar. Bukan kita pandai berantem. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu saya berdoa semua masalahmu akan diserahkan ke dalam tanganmu. Kamu akan injak itu. Anak-anakmu yang masih nggak cari Tuhan, masih putus ganti pacaran, ya bahkan pacaran sama orang yang nggak seiman, doa Bu, doa. Itu nanti diserahkan ke dalam tangan. Nikmati 5 proses ini Bu. Ya, nikmati 5 proses ini. Bapak Ibu perhatikan ini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ini yang menarik Bapak Ibu, ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, hingga batu itu dilempar karena licinnya cepat. Bapak Ibu perhatikan ini. Terbenam di dalam dahinya. Batu itu di sini terbenam nempel di sini. Cetek tembus sampai ke otak. Terbenam di dalam dahinya
dan ia terjerumus dengan mukanya ke tanah. Saat kamu sudah dipakai Tuhan, perkataanmu itu terbenam dari orang yang mendengarkan firman Tuhan yang kau sampaikan. Doamu terbenam dari orang yang sudah kau dengar. Ada orang yang kalian doakan itu terbenam di sini. Kenapa kamu dibuat licin? Kenapa kamu dibuat lemah lembut? Kenapa kamu dibuat rendah hati? Kenapa kamu harus masuk di dalam hadirat Tuhan dalam waktu yang cukup lama untuk membuat kamu licin? Saat itu sudah dilemparkan umban itu, saat kamu ada di tangan Tuhan, perkataanmu, doamu terbenam di dalam pikiran orang tersebut. Kamu jadi berkat. Hidupmu memuliakan Tuhan. Mau enggak Bapak Ibu? Ya, saya sampaikan ya, mungkin di sini banyak ibu-ibu rumah tangga. Bu, jadilah teman curhat yang baik, Bu. Ya, jangan ember. Ya, saat ada orang curhat ke kamu, Bu. Ya, banyak sekali bunda-bunda yang banyak curhat, cuma enggak ada tempatnya. Ya, curhat sama suaminya boro-boro. Suami, Ya, saat dia curhat ke ibu, pada saat ibu berbicara, perkataanmu terbenam di dalam otaknya. Dia lakukan apa yang kau katakan, hidupnya berubah. Itu yang Tuhan mau. Di Dorea ini Tuhan mau pilih 5 batu ini. Yang mau benar-benar hidup di dalam Tuhan dan diproses. Doamu terbenam dalam otaknya. Ya, Bapak Ibu sekitar 3 minggu yang lalu, ada seorang dari Jakarta telepon saya. Saya berdoa, kok terima kasih ya kok. Dari kata-kata kok sekarang saya jadi kuat. Semangat saya bangkit kembali. Itu bukan karena saya, Bapak Ibu. Ya, saya hanya mau nikmati proses batu yang licin itu. Lama loh. Lama betul. Ya, bertahun-tahun saya semenjak tahun 2019. Ya, tetapi Bapak Ibu saya mau sampaikan, biarlah perkataanmu bukan cuma perkataan angin lewat, tetapi perkataan yang punya kuasa. Kamu bisa menang bukan karena lembing, bukan karena pedang, bukan karena hebatnya kamu skill. Kamu bisa menang kalau kamu di tangan Tuhan. Dan kamu terpilih sebagai 5 batu yang licin itu. Sehingga pada saat kamu berkata-kata, itu terbenam dalam otaknya orang itu. Merema di otak orang itu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu khususnya teman-teman di Surabaya. Banyak orang yang kepingin curhat, tidak ada tempatnya. Ya, saya hanya berdoa untuk jemaat Dorea. Khususnya karena kaum bunda-bunda. Mohon maaf bunda-bunda. Kalian harus banyak tolong bunda-bunda yang lain. Betul. Ya, betul saya kasih tahu. Saya mungkin ada waktu nanti lain kesempatan saya akan cerita apa yang saya alami ya dalam pelayanan ini. Waduh. Ya, saya mohon maaf sekali. Yang masuk di dalam komunitas kami 80% itu bunda-bunda semua. Laki-lakinya tuh kemana gitu saya heran. 80% bunda-bunda semua, senior-senior 50 tahun ke atas rata-rata. Ya, tapi saya layani mereka. Ya, saya perlu teman-teman bunda-bunda para wanita. Ayo nikmati proses Tuhan supaya kamu bisa bantu banyak orang. Ya, banyak bunda yang harus ditolong. Betul. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, hamba sudah selesai berbicara. Hamba hanya berdoa Tuhan untuk Dorea engkau proses, Bapak. Biarlah engkau temukan 5 batu yang licin di antara mereka, khususnya para bunda-bunda. Untuk bunda-bunda ini bisa jadi berkat untuk para bunda-bunda yang lain. Banyak wanita-wanita yang harus ditolong. Banyak ibu-ibu yang harus ditolong. Kami hanya berdoa Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pria Tuhan untuk kembalikan mereka pada fungsi sesuai dengan firman Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan, buat kami bermanfaat untuk orang lain. Kami mau menjadi roti yang terpecah, kami mau menjadi anggur yang tercurah. Sekalipun kami tahu kehidupan kami sendiri pun banyak masalah. Kehidupan kami sendiri pun banyak harus menjadi pergumulan. Tapi kami tahu kami belajar untuk tidak memusingkan kehidupan kami sendiri, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami semua Tuhan, karena bukan dengan kekuatan gagah seseorang, bukan dengan lembing, bukan dengan pedang, bukan dengan perisai atau koneksi orang-orang hebat, tetapi koneksi kami bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kemenangan. Meteraikan firman Tuhan ini pada dahi mereka Tuhan, dan biar jadikan mereka pemenang yang ada di tangan-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang memeteraikan firman ini pada dahi mereka, pada hati mereka, dan pada tangan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.